apa? Kakak, adik, kalian ini tugasnya cuma malas-malasan aja. Gara-gara kalian nih ibu dimarahin sama suami ibu. Kita bilang enggak ya enggak. Pokoknya kami berdua nggak mau. Tolong mengerti ibu. Nanti nasib kami berdua gimana? Pokoknya kali ini kalian harus mengerti perasaan ibu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Weris dan rekan saya Angel Elga kembali menemani Anda pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini ada juga Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita kedatangan narasumber yang kami ceritakan pengalaman hidup beliau yang dengan nama samarannya Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang ke acara Tawakal untuk menceritakan pengalaman hidup yang saya alami. Saya seorang janda yang menjanda sekitar 25 tahun dan mungkin merindukan belayan kasih sayang setelah anak yang sulung mulai dewasa, dan akhirnya saya memilih untuk mencoba mencintai seorang lelaki. Nilai kamu gimana kemarin? Kayaknya jelek deh. Ya kamu gimana sih? Belajar dong. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, sedang apa kalian sayang? Kita lagi ngomongin ini nilai dia kemarin. Oh iya. Ibu dari mana? Biasa, ibu habis jalan-jalan. Oh iya, ini ibu adalah oleh buat kalian makan berdua ya. Ibu tahu aja. Makasih Bu. Ibu, ini siapa ya? Oh iya, ini perkenalkan calon suami. Apa? Calon suami? Kenalin. Hana. Enggak. Ibu minta tolong sekali-sekali ini untuk ibu ya Allah, Hana. Kamu izinkan ibu untuk menikah kembali karena ibu nggak bisa hidup sendiri lagi. Hana, tolong ibu, Hana. Bu, kita bilang enggak ya enggak. Pokoknya kami berdua nggak mau. Tolong mengerti ibu. Nanti nasib kami berdua gimana? Pokoknya kali ini kalian harus mengerti perasaan ibu. Ibu tetap menikah dengan laki-laki ini. Ibu ini egois ya, jadi ibu lebih pentingin dia daripada kita. Iya. Ibu lebih mementingkan dia daripada kalian. Bener jahat. Hana! Setelah saya menikah, itulah awal permasalahan yang saya alami di rumah tangga saya. Itu berawal dari situ dan akhirnya saya berpisah dengan anak-anak saya usir, dan sudah setahun kita nggak ada komunikasi, lost kontak sama sekali. Ibu Dina mengusir anaknya Iya, karena sudah sering terjadi pertengkaran di dalam rumah itu. sejak saya menikah. Sebelumnya selama saya menjanda itu aman-aman aja. Kita hidupnya rukun, bahagia gitu. Tapi sejak saya menikah saya nggak tahu berawal dari mana. Tahu sering terjadi konflik. Dan akhirnya ada klimaksnya, saya sempat mengusir anak saya dua-duanya dari rumah. Ibu, Iya, Pak. kenapa sih ibu yang harus nyapu? Kenapa nggak anak-anak ibu aja yang nyapu? Mereka malas-malasan di kamar. Udahlah, Pak. Ibu masih bisa mengerjakannya. Iya, tapi bukan ibu yang harus nyapu. Kamu gimana sama istri kamu? Kan aku baru putus. Kakak, adik, kalian ini tugasnya cuma malas-malasan aja.
Gara-gara kalian nih ibu dimarahin sama suami ibu. Siapa suruh nikah sama dia? Masalahnya dia sendiri. Apa urusan kamu? Itu urusan ibu. Aduh, ibu, ini kan hari libur, emang kenapa sih? Mau libur mau enggak, tugas kalian tuh bantu ibu, bukan malas-malasan kayak gini. Ayo cepat sekarang. Ibu sakit. Ayo. Apaan sih? Kamu juga nih. Ayo cepat. Malas bener. Ibu Dina, maaf, ini kita semua pengen tahu. Ibu Dina dulu bertemu dengan suaminya itu di mana? Kebetulan teman seprofesi di usaha kita punya sama-sama punya usaha properti dan dengan tower yang berbeda yang kita pegang. Saya merindukan seseorang yang bisa saya curhat karena begitu banyak konflik yang ada saya telan sendiri. Konflik artinya dalam kehidupan ya yang harus saya jalani. Saya nggak bisa curhat dengan anak karena anak mungkin belum waktunya untuk berpikir tentang keadaan keluarga. Dan kebetulan saya bertemu dengan beliau. Beliau bisa mendengar curhatan saya. Di saat situlah saya jatuh cinta. Bu, ibu memang sebelum ibu menikah memang anak-anak ibu setuju untuk ibu mengizinkan Sama menikah sekali kembali? tidak setuju. Tidak setuju. Sampai mereka meninggalkan rumah pun sama sekali mereka tidak menyetujuinya. Pak Ustadz, Iya. dengan cerita tadi Ibu Dina, berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan semuanya Pak Ustadz ya. Jadi apa sih hak dan kewajiban buat seorang ibu terhadap anak-anaknya yang memutuskan menikah kembali gitu, tapi tidak disetujui oleh Seringkali ketika pasangan suami istri kemudian salah satu diuji Allah mungkin meninggalkan duluan atau karena terpisah kemudian punya anak-anak, maka biasanya apalagi seorang istri dia pada titik tertentu dia perlu sandaran. Sandaran apa? Untuk menyandarkan keluh kesahnya, untuk sandaran kasih sayang, sandaran untuk tempat berpijak dan lain-lainnya. Tetapi ada satu hal penting yang diperhatikan adalah pentingnya berkomunikasi dengan anaknya. Ibu Dina ini punya anak, memang di dalam hadis Nabi dan petunjuk agama tidak ada kewajiban untuk meminta izin pada anak, tidak ada. Yang ada adalah izin kepada wali, dan wali pun ketika wali itu ada perbedaan. Jadi ketika calon pengantin itu seorang al-bikru, seorang perawan atau anak gadis, maka harus atas izin dia. Meskipun dia tidak bisa memberikan izin secara vulgar, tetapi wasuku tu ala maturido. Kalau diam, misalkan ditanya diam, berarti itu sudah ridhonya. Lah, sedangkan ketika seorang janda, maka tidak bisa kita paksa, tapi kita menunggu pertimbangan daripada karena dia punya pengalaman, maka dia berhak untuk memberikan pertimbangannya. Ketika dia tidak setuju, misalkan, maka wali nggak bisa maksa pada anak yang sudah janda tadi itulah. Tetapi ada kisah menarik pada masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat namanya sahabat Anas. Ketika Anas dewasa dan mau menikah menghadap pada Rasulullah SAW, dan ternyata pilihan Anas ini adalah pada seorang wanita, adalah seorang janda. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, wahai Anas, tidakkah engkau ingin memilih kepada al-bikra yang gadis supaya engkau bisa bermanja-manjaan lebih lama bersama dia? Kemudian apa jawab Anas ini? Ya Rasulullah, aku tidak sekedar mencari istri untukku, tetapi aku ingin mencarikan ibu untuk adik-adikku. Apalagi mohon maaf dari kisah Bu Dina ini tentu seharusnya yang pertama kali adalah membangun komunikasi dengan anak. Mengapa anak itu penting? Sebab anak inilah yang investasi real dari kita. Anak inilah yang akan tidak hanya investasi dunia, tetapi juga investasi akhirat yang akan memasuk kebaikan pada kita. Nah, ketika anak diusir apa terjadi? Berarti ada kedoliman di sana, anak tidak ada tempat sandaran yang seharusnya. Ketika ayahnya tidak ada sandaran paling utama adalah pada ibunya, tetapi ibunya ternyata menyandarkan pada yang lainnya, kemudian menghilangkan esensi daripada pada anaknya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terpisah. Nah, ketika terpisah, pada saat mohon maaf Bu Dina dengan suaminya mungkin masih mesra dan seterusnya, mungkin gak ada persoalan. Tapi yakinlah para pemirsa, di kemudian hari kitab sandaran kita adalah ketika sudah menjelang usia senja, sandaran kita adalah pada anak, dan saat itulah kita akan membutuhkan kehadiran anak dan kita akan mencari, dan kemudian penyesalan biasanya terjadi di kemudian hari. Maka kisah pada pagi hari ini Mas Mario dan Mbak Angel ini memberikan pelajaran inspirasi untuk kita semua.